1 saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu PPT tentang klaster lingkungan budidaya air payau atau air tawar. Air laut di Indonesia. Potensi perikanan yaitu budidaya laut sangat besar dan menyerap banyak tenaga kerja, yaitu mencangkup usaha produksi benih, jual indukan, usaha pembesaran ikan, penyewaan dan jual beli lahan budidaya, usaha pakan, bisnis transportasi pengiriman benih dan indukan. Metode budidaya air tawar tradisional, semi intensif, intensif, super intensif, yaitu budidaya tradisional bertujuan untuk menghasilkan ikan sebagai komoditas dagang dalam jumlah yang banyak dengan cara pemeliharaan baik. Semi intensif ini memberikan kelangsungan produk dan usaha dalam jangka waktu yang lebih lama. Intensif adalah teknologi yang cukup maju dalam budidaya perairan yang menghasilkan limbah. 2. Super intensif antara 4-6 kali setiap hari. Pakan yang berkualitas tinggi yang biasanya mengandung protein tinggi. Kelebihan dan kekurangan budidaya sistem super intensif. 1. Kelebihan budidaya intensif. 2. Penggunaan lahan yang lebih kecil. 3. Dapat memenuhi permintaan pasar. 4. Hasil panen yang lebih tinggi. 5. Tingginya harga komoditas. 6. Kekurangan budidaya intensif. 7. Dampak terhadap kerusakan lebih tinggi. 8. Sulitnya pemulihan limbah. 9. Sarana dan prasarana yang lebih mahal. Pengolahan lingkungan budidaya dalam mendukung kelangsungan budidaya laut berkelanjutan. Budidaya laut memberikan kontribusi terhadap kelangsungannya produksi perikanan budidaya secara nasional, pengembangan yang berkelanjutan, pengolahan kawasan pengembangan budidaya laut, baik segi lingkungan, lahan, perairan laut, pembangunan budidaya yang mandiri, berdaya saing dan kelanjutan memerlukan dukungan dari semua pihak. Usaha perikanan budidaya perlu upaya penerapan pendekatan terhadap lingkungan dalam pengembangan perikanan budidaya atau disebut dengan ekosistem approach for aquaculture (EA). Perlu diperhatikan dalam persiapan pembekuan lahan untuk budidaya air tawar atau empang. Pertama, tentunya disiapkan terlebih dahulu alat dan bahannya yang harus disesuaikan dengan luas kolam yang akan disebut. Sediakan terpal yang ukurannya pas. Luas lahan tergantung yang dimiliki oleh peternaknya. Untuk pembuatan kolam batas dari kayu dan besi harus dibuat lubang yang berguna sebagai sirkulasi air masuk dan keluar dapat berjalan dengan baik. Sesuai untuk budidaya air laut. Perkembangan kehidupan yang semakin maju menciptakan tekanan hidup dan tingkat stres yang tinggi sehingga membutuhkan referensi, maka dari itu masyarakat membutuhkan pariwisata yang membebaskan sejenak dari hiruk pikuk dan kondisi tidak nyaman dalam mendukung keberhasilan budidaya air laut. Tekstur tanah pada ukuran partikel tanah dari yang harus sampai ke ukuran yang kasar seperti debu, lempung, dan pasir. Di kawasan tambak akan bisa kita temukan komposisinya tercampur namun akan terlihat yang sama, paling dominan apakah lempung atau pasir. Debit air dan kontinuitas. Debit dalam hidrologi adalah sejumlah besar volume air yang mengalir dengan sejumlah sedimen padatan. Misal pasir, mineral terlarut, misal magnesium klorida, bahan biologis, misal alga. Istilah debit dalam hidrologi merupakan aliran debit atau stream flow yang digunakan dalam pakar hidrologi sungai, dan debit keluaran outflow, sistem penampungan air, tetapi berbeda dengan debit masukan inflow. Iklim di suatu tempat
Bumi dipengaruhi oleh letak geografis dan topografi. Tempat tersebut pengaruh posisi relatif matahari terhadap suatu tempat di bumi menimbulkan musim yang membedakan iklim satu dengan yang lain. Pemukiman merupakan suatu kebutuhan pokok yang sangat penting dalam kehidupan manusia dari deretan 5 kebutuhan manusia: pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan. Nampak bahwa pemukiman menempati posisi yang sentral. Dengan demikian, peningkatan pemukiman akan meningkatkan pula kualitas hidup.